Salam saudara yang kekasih, sahabat kebenaran. Jumpa lagi dengan saya Lintong Nenggolan dalam renungan malam. Pada kesempatan ini saya mengambil tema yakin Allah pasti menolong. Bapak Ibu sahabat kebenaran, dalam berhubungan dengan Allah, dalam berinteraksi dengan Allah, ada dua aspek yang harus kita ketahui untuk bisa mengalami Tuhan lebih mendalam. Jadi ini seperti sekeping mata uang yang tidak terpisahkan. Dari aspek Allah ada tuntutan yang harus dipenuhi. Tetapi dari aspek kita harus memenuhi tuntutan itu. Aspek pertama, yaitu aspek dari Tuhan. Tuhan dalam kekudusan dan keagungannya tidak bisa disentuh sembarangan. Allah tidak bisa dihampiri sesuka-suka kita. Allah pasti memiliki tatanan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 24 ayat 3. Jadi ada semacam syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menembus tahap demi tahap. Tingkat lebih tinggi. Lintasan demi lintasan untuk sampai kepada God's region atau kawasan Tuhan. Aspek ini tidak bisa kita tawar. Itu mutlak dan absolut. Yang kedua, Bapak Ibu, aspek dari pihak manusia. Hal ini menyangkut 3 hal, yaitu yang pertama, kesucian hidup. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang benar-benar bersih, sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Jadi tidak boleh ada yang kita lakukan yang melanggar kekudusan Allah. Yang kedua, kedewasaan mental. Pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Allah sering kali menjadi rahasia iman yang tidak boleh diceritakan kepada orang. Tetapi banyak orang yang tidak dewasa mental sehingga bocor. Karena itu dapat menjadi komoditas untuk kesombongan. Karena mau mengangkat diri, mau dapat dinilai mendapat poin kredit, pengalaman spektakuler dengan Tuhan. Memiliki pengalaman ini supaya dia tidak sombong, maka dia diberi duri dalam daging. Banyak perkara ajaib yang kita alami dengan Tuhan pada waktu kita berinteraksi dengannya, dan Tuhan menghendaki kita memiliki rahasia iman, keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, keterkaitan dengan Tuhan. Orang yang mau masuk hadirat Allah haruslah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang tidak lagi merasa berhutang kepada siapa-siapa, tidak terikat dengan apa-apa dan siapapun kecuali dengan Tuhan. Walaupun tentu ia belum punya rumah, belum punya pacar, belum punya jodoh, belum punya fasilitas ini, itu, dan fasilitas lainnya. Belum selesai masalahnya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menghadap Tuhan, seakan-akan semua sudah selesai. Lagi pula Bapak Ibu, kita percaya Tuhan mampu menyelesaikan. Untuk bisa mengalami Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita harus memperhatikan apa yang harus kita penuhi. Allah tidak mengurangi harga dari nilai atau value yang Allah miliki. Ingat, yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan hanyalah orang yang suci hatinya.
Lalu dari aspek manusia, kita harus hidup kudus, dewasa mental, dan tidak ada keterikatan. Mengapa Tuhan dengan sikap hati yang pantas, maksud saya, menghadap Tuhan dengan sikap hati yang pantas, walaupun beban hidup masih bertumpuk-tumpuk, maka kita tidak boleh memberhalakan masalah. Bapak Ibu sahabat kebenaran, pada zaman dahulu misalnya, pada zaman Nehemia, ketika seseorang menghadap raja dengan muka muram, ia bisa dihukum, bahkan bisa sampai hukuman mati, karena dianggap tidak menghormati raja. Peristiwa itu hendak menunjukkan bahwa menghadap raja dunia saja tidak boleh muram. Memang hubungan kita dengan Allah bukan hanya hubungan raja dengan rakyat, melainkan juga hubungan bapa dan anak. Tetapi anak-anak yang dewasa pasti berhenti merengek-rengek, berhenti bersungut-sungut, karena ia yakin bahwa Allah itu hidup, yakin bahwa Allah itu maha kuat dan pasti menolongnya. Jadi, kalau Tuhan seakan-akan tidak menolong, seakan-akan Tuhan belum turun tangan, karena memang waktunya belum cukup. Allah kita itu cerdas sekali. Bagaimana Tuhan membuat persoalan kita tidak selesai, dipertahankan, masih ada di dalam hidup kita. Kita terus ditekan oleh masalah itu. Tetapi sementara itu Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan kalau tidak ada masalah. Ibarat seorang pandai besi yang mau membuat pisau. Besi itu harus dipanasi dalam derajat tertentu. Dibuat tipis. Dari besi tebal 1,5 cm menjadi tipis 0, cm. Ujungnya dibuat tajam, dipanasi, lalu dimasukkan ke air. Lalu dipanasi lagi, ditunggu menjadi merah, ungu. Lalu dipukul sampai ada percikan api. Setelah itu dimasukkan lagi ke air dingin. Terus seperti itu. Sampai menghasilkan benda atau pisau yang diharapkan. Bapak Ibu sahabat kebenaran, kalau orang tidak melihat hidup ini dan dari proyeksi kekekalan, memang menjadi berat masalah itu. Tetapi kalau kita memiliki proyeksi kekekalan, kita akan berkata, hidup ini singkat dan tragis. Mau bahagia bagaimanapun, akhirnya berakhir juga. Ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Kiranya kita dapat mengatakan, hanya Elohim Yahweh yang dapat menolong aku. Dengan demikian kita membuktikan bahwa kita benar-benar mengenal Allah. Allah yang benar satu-satunya Allah Israel, yakni Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu sahabat kebenaran, orang percaya yang dewasa pasti berhenti merengek-rengek, berhenti bersungut-sungut, karena ia yakin, percaya bahwa Allah itu hidup, Allah itu maha kuat dan pasti menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sahabat kebenaran, percayalah Bapak Ibu, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun persoalan hidup yang kita hadapi, yakinlah bahwa Allah pasti menolong kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia pasti menyertai kita. Hanya kita tidak perlu menuntut waktu dan saatnya. Sebab yang tahu adalah Bapa. Saat yang baik itu, waktu yang baik itu. Demikian kebenaran firman Tuhan buat kita malam hari ini. Semoga firman Tuhan ini menghantarkan Bapak Ibu ke peraduan malam. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta share kebenaran ini jika kebenaran itu memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan.